semua usaha ada masalah. Ternyata kelakuan sebulan kemudian saya punya masalah dan sekarang pun saya mengamini bahwa jadi setiap usaha pasti ada masalahnya, pasti. Jadi di setiap fase ada masalahnya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Inspira Frame. Hari ini di luar suasananya sedang hujan, dingin, tapi kita di studio rasanya tuh terasa hangat banget. Dan kenapa? Karena di depan saya sudah ada owner dari iFrame. Nah, ternyata kita seleranya tuh hampir sama ya, karena kita hari ini pakai baju yang sama, kita suka oren-oren, wih luar biasa. Nah, apa kabar Mas Fani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu lah. Sehat selalu, alhamdulillah luar biasa. Usaha masih lancar ya Mas Fani ya? Alhamdulillah. Jadi meskipun pandemi ya alhamdulillah kita bisa panen, tetap panen lah. Tetap panen meski pandemi lah kita. Ya, tentu dengan beberapa jurus jitu ya di musim pandemi ya Mas. Siap. Iya. Nah, teman-teman kita bakal ngobrol seputar iFrame tentang bagaimana cara membangun rental dan juga bagaimana nanti tips-tipsnya untuk kita obrolin bareng dengan Mas Fani. Nah, untuk iFrame ini kan ternyata sudah ada 3 cabang ya Mas Fani ya. Nah, itu awalnya gimana sih Mas mulai usaha di sewa kamera ini nih Mas? Oke, jadi ini ceritanya panjang kali lebar. Oke. Cuman singkat cerita, jadi kita dulu sempat belajar di stasiun TV di Jakarta. Terus ya gitulah, karena nggak semua orang cocok dengan hawa Jakarta kan. Betul. Kita pulang ke Jogja dan kira-kira sebenarnya dengan skill kita bisa buat video itu apa sih yang bisa kita kerjakan di Jogja. Nah, akhirnya kita mulai jasa video. Ternyata jasa video yang laku di Jogja itu bukan jasa video company profile atau misal dokumenter. Ternyata yang laku di sini 2 sebenarnya. Acara seminar dan manten. Oh gitu ya. Ternyata itu laris gitu. Laris. Nah, ketika itu 8 tahun lalu kita kan belum punya portofolio, nggak punya timnya. Ya. Nah, itu kemudian kita nyoba, karena kita udah keburu beli peralatan, beli kamera, ketimbang nggak laku, yaudah kita nyoba rentalin dan alhamdulillah malah laris rentalnya sampai sekarang. Oh gitu. Dan bahkan kita hampir ya 6-7 tahun kita 90% pemasukan kita kan rental. Dari rental. Iya. Jadi baru sebenarnya pandemi ini membuat kita mengaktifasi, jadi aktivasi kembali divisi multimedianya, jasa foto video, dan itu pun ya tadi kembali lagi ke pasarnya Jogja itu manten dan seminar. Jadi sekarang kita nyoba masuk kurang lebih berarti udah hampir 8 bulan ya. 8 bulan kita masuk ke dunia manten dan seminar dengan online ya. Jadi virtual wedding, virtual seminar, virtual meeting gitu. Oke Mas Fani, tapi sebelum ke virtual ini memang karena hari ini kan kita lagi ngehits banget apapun acaranya pakai virtual ya Mas. Tapi sebelum ke situ Mas, mohon maaf nih Mas Fani, berarti dari dulu memang suka di dunia digital gitu Mas ya? Saya semenjak kecil mungkin ya. Jadi seneng dengan barang elektronik sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau dibilang expert ya enggak, saya enggak mendalami fotografinya, saya enggak mendalami videografinya. Yang saya dalami sebenarnya kan barang elektroniknya. Oh gitu. Jadi saya suka kamera, ya suka utak-atiknya, suka belanjanya, suka utak-atiknya, suka HP, suka kamera tapi enggak suka fotografinya. Iya, enggak. Jadi jarang kan selfie, malah sekarang foto anak-anak itu kan. Jadi saya sebenarnya di dunia rental itu saya malah lebih menikmati belanjanya sebenarnya. Oh, belanjanya. Proses belanjanya, ngeriset barang, ini sekarang yang lagi ngehit kamera apa sih kan. Ini kamera ini spesifikasinya, resolusinya ini, sensornya ini, baterainya kayak ini, itu saya seneng. Jadi seneng risetnya, seneng belanjanya. Tapi kalau suruh pakai udahlah biar anak-anak tim rental atau tim multimedia mereka lebih ahli daripada saya gitu kan. Kalau istri itu suka belanja pakaian, berarti kalau Mas Fani itu suka belanja tentang ini elektronik ya. Dulu saya pas awal kuliah itu saya kerja usaha pertama ketika kuliah itu jualan buku ketika itu ya. Ketika itu jualan buku sekitar sebulan bisa untung sekitar 1,5 juta, sekitar tahun 2006 itu. Itu saya belikan HP, jadi belikan HP yang paling canggih ketika itu. Ya bisa jadi paling canggih ketika itu. Dulu Nokia seri 5300 Pak ya. Jadi yang bisa sliding itu loh. Lagi ngehit. Ya, lagi ngehit. Itu jadi saya
apa ya, dulu saya intinya seneng banget, cuman memang ya dulu kondisi orang tua kan tidak bisa memfasilitasi. Jadi dulu pun juga bisa beli HP yang agak bagus, kerja sendiri, bisa punya laptop ketika kuliah juga apa namanya hasil usaha sendiri. Masih minta. Itu pun mintanya setahunan itu kan. Itu. Jadi di dunia iFrame sebenarnya saya bukan fotografer, saya bukan expert videographer. Itu mungkin jadi utama ya di dunia bisnis ya. Jadi kita nggak harus menjadi ahli, kita nggak harus menjadi ahli jahit untuk punya usaha tailor. Kita nggak harus jadi ahli cukur rambut untuk jadi punya barbershop. Yang penting mungkin lebih penting passion ya, penting passionnya kita, bahwa kita punya passion di bidang ini dan kita mau all out di sinilah ya kan. Nah Mas Wani ini dulu kan mungkin mengawali di dunia rental kamera itu kan cukup gimana ya, cukup sulit mungkin gitu ya. Nah itu awalnya gimana sih Mas? Maksudnya dari berapa kamera, kemudian gimana sih perjalanannya dari awal sampai sekarang gitu. Sekarang karena sudah 3 cabang ya, gitu. Itu gimana Mas? Jadi kalau ilmu pertama di dunia rental ya, yang sudah saya alami ya. Jadi pertama harus fokus. Jadi fokusnya gini, fokusnya misal kalau dulu saya awalnya itu jadi saya mulai itu nol sebenarnya. Jadi saya mulainya nol dengan tanpa modal sama sekali, karena dulu hadiah dari BRI Wirausaha. Itu kameranya ya. Jadi saya sampai hari ini sebenarnya saya tidak pernah mengeluarkan uang pribadi saya sepeser pun untuk membangun usaha ini. Jadi dimulai dari nol, menang lomba. Kemudian sekarang kita bisa berkembang dengan syirkah, kan, dengan patungan usaha bahasanya. Nah dulu itu kuncinya sebenarnya ketika kita mulai dulu yang saya alami, mungkin teman-teman yang memulai usaha rental juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi mesti modal akan terbatas, kecuali teman-teman anak sultan ya. Karena berapapun uang, berapapun modal kita, kalau masuk di dunia rental bakal habis sebenarnya. Karena kenapa? Karena beda rental dengan dunia jual beli. Nek jual beli, kita sekali transaksikan langsung untung. Langsung margin. Nah, kalau rental itu kita butuh waktu kira-kira perhitungan rata-rata itu sekitar 40-30 kali sewa baru balik. Artinya barang 5 juta disewakan 100.000. Itu kan nggak langsung untung. Jadi kalau kita berarti kan misal katakan kita punya modal 10 juta dapat 2 kamera. Berarti kan tiap kamera disewakan 100.000. Berarti kan omset kita maksimal cuma 200.000 sebulan. 200.000 per hari. Artinya kalau kita mau nambah 100.000 lagi, kita harus nambah 1 kamera senilai 5 juta. Jadi itu akan berlipat terus kan modalnya. Nah itu, jadi dulu yang saya alami adalah pertama teman-teman harus fokus. Dulu yang saya kerjakan adalah kita fokus dulu karena saya pemain video. Saya mau ikhtiar masuk ke dunia video orang Jogja tadi, Manten dan seminar. Saya beli barang alat sepaket untuk seminar. Jadi ada kamera video, ada tripod, ada kamera foto, ada komputer editingnya. Tapi maaf nih Mas Wani, kalau misalkan berbicara tentang dunia sewa rental itu kan nggak mudah ya. Kayak halnya misalkan orang-orang yang memang bergerak di dunia rental maupun rental kamera, rental kendaraan misalnya gitu kan, itu mereka pasti punya banyak cerita tentang suka duka seperti itu. Nah kira-kira ada cerita apa nih Mas di balik iFrame yang sekarang sudah sebesar ini gitu Mas? Nah, cerita jadi novel nanti ceritain. Jadi kita punya logbook kasus itu. Officially kemarin sekitar ini hari apa ya? Ini hari Rabu, kita Senin kemarin baru menyelesaikan kasus nomor 39. Itu logbook yang resmi 39. Karena ada banyak kasus yang nggak kita catat. Kayak gimana misal kasus yang cukup kita telepon, kita bentak terus balik banyak. Tapi kalau sampai kita eksekusi harus datang ke rumahnya, bawa serombongan tim security dengan itu 39 kali kasus. Nah. Padahal mau maaf sebelumnya kalau misalkan di iFrame itu kan ada beberapa persyaratan untuk menyewa ya. Itu juga kalau tadi saya lihat itu kan agak cukup lumayan ketat gitu ya. Tapi tetap saja masih ada orang-orang yang mencoba kayak gitu Mas. Ada. Makanya saya mengistilahkan sebenarnya SOP kita sudah, insya Allah SOP sudah sangat tertib. Cuman problemnya kan banyak orang yang operasi bunuh diri bahasa saya. Jadi dia ID-nya, identitasnya benar, semua persyaratannya benar, asli, tapi dia tetap memaksa untuk pidana, untuk kriminal gitu. Jadi kita mengistilahkan ini operasi bunuh diri. Jadi alhamdulillah dengan sistem kita itu sebenarnya hampir setiap kasus kan sudah kembali sebenarnya. Nah, walaupun memang ada beberapa kasus yang kita masih missing gitu. Contoh dulu kasus pertama kali kita kan punya website rentalkamera jogja.com itu sekitar bulan April tahun 2012.
Oke, udah. Oke, 8 tahunan, 8 tahun lebih ya. Okay. Itu kita April punya website, itu bulan Mei kita kasus pertama Kak. Waduh. Jadi modal sekitar 60-an juta ketika itu tadi saya bilang, kita seperangkat alat untuk video syuting kan. Ada video, tripod, itu modal 60 juta itu kita bulan Mei, sebulan setelah buka itu kita kehilangan 33 juta. Oke, luar biasa. Dan sampai sekarang ya saya menyebutnya masih ongoing lah prosesnya. Saya nggak menyebutnya selesai, nggak menyebutnya tutup buku. Saya tetap berhusnudzon ini akan ketemu, kan? Pasti akan ketemu lah, entah bagaimana caranya. Jadi dulu itu kasus sampai sekarang nggak ketemu karena ya ketika itu kita belum tahu sistemnya. Kalau berbicara tentang security nih Mas, kayak misalkan kalau di kendaraan, kayak misalkan kalau orang yang nyewa mobil itu kan biasanya di beberapa kendaraan ada dipasang GPS tracker misalnya gitu. Kalau kamera itu apa Mas, bisa didetek nggak sih kira-kira Mas? Pakai dukun itu. Pakai dukun. Nggak bisa. Jadi di kamera itu kita pernah mencoba ikhtiar ke asuransi nggak mau karena resikonya kan penggelapan. Nggak ada satupun asuransi yang mau mengcover resiko penggelapan. Karena penggelapan itu jadi beda ya. Ada pencurian, ada penggelapan. Kalau penggelapan itu akadnya jelas. Nggak, kalau pencurian kan jelas. Barang diambil paksa. Tanpa mungkin bisa tanpa diketahui pemiliknya. Kalau penggelapan itu dengan diketahui pemiliknya. Jadi misal akadnya sewa menyewa, tak pinjem nih, tapi kemudian nggak dikembalikan. Betul. Di bawah akadnya sewa menyewa, pinjam meminjam, tapi sama yang nyewa dijual, digadaikan, itu penggelapan. Nah, jadi ini ilmu paling mahal ya di dunia orang usaha, namanya ilmu amati tiru modifikasi, ATM. Modeling, amati tiru modifikasi, ATM lah istilah. Bahasa keren ilmiahnya modeling. Jadi dulu ketika kita mulai usaha rental, kita pun juga modeling ke rental lain. Jadi di rental lain ketika itu sewa itu harus ngasih semua identitas, KTP, SIM, terus ngasih barang jaminan yang senilai. Jadi saya pernah minjem clip-on ya, clip-on kayak gini. Kan harganya kira-kira 5 sampai 6 juta ketika itu kan. Itu harus tinggal motor. Semua transaksi harus seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau kita menggunakan sistem seperti itu, bagaimana caranya kita bisa percepatan usaha itu kan? Betul. Mesti kan susah. Nanti kita butuh berapa luas parkiran untuk menahan motor kan? Gitu ya? Iya. Akhirnya saya pun kemudian berpikir bahwa kita butuh terobosan, dan saya memutuskan bahwa iFrame ini cukup dengan ninggal KTP dan SIM Jogja. Nah, tentu ada di belakangnya ada trik-trik lah, tapi itu kan ada security lain. Cuman prinsipnya dengan KTP SIM kita sudah bisa memastikan barang orang ini aman atau enggak. Jadi kalaupun nanti orang ini lari, insya Allah kita ketemu. Kita pernah ngejar sampai Makassar pernah, Boyolali, Pucuk Gunung pernah, Pucuk. Memang dia dibawa ke orang-orang gitu loh, orang benar. Insya Allah selalu kita temukan dengan sistem kita selalu bisa menemukan orang ini mau sembunyi di mana pun kita bisa lah. Mau masuk lubang tikus, lubang buaya kita kejar lah sampai ketemu. Jadi kita tadi Makassar pernah, Boyolali pernah, Gunung Kidul pernah, mana yang jauh-jauh ya. Jadi alhamdulillah. Artinya udah banyak sekali kasus yang memang terjadi di iFrame gitu ya Mas ya. Yes, alhamdulillah. Jadi jar basuki mau beyo lah. Setiap kasus kan adalah pembelajaran kan. Betul banget. Ada nggak sih Mas cerita yang mungkin lucu gitu, artinya bisa membuat dari Mas Wani sendiri bisa ngerasa down atau mungkin gimana gitu Mas? Lucu sih ya. Nek down jelas, kita ngomongin sing susah sih lah. Yang down jelas kasus pertama kan. Kita baru buka sebulan, terus hilang separuh modal kan, itu down banget. Jadi saya merasa apa iso aku urip saka kene kan. Ketika itu saya berpikir ini saya baru buka sebulan hilang separuh. Sempat ada keraguan itu Mas? Iya, saya berpikir saya bisa nggak neruskan lagi usaha seperti ini. Ya berhari-hari kemudian kontraksikan kepala kita, berpikir terus nyari solusi, bertanya, menjawab. Akhirnya saya punya jawaban bahwa saya diberi anugerah Allah atau otak kan. Diberi otak yang ya insya Allah cerdas lah. Diberi kecerdasan otak, diberi kesehatan. Saya nggak boleh kalah dengan orang ini, orang jahat inilah. Jadi kalau saya berhenti punya rental gara-gara kasus ini, berarti saya lebih lemah daripada penjahat ini. Ya alhamdulillah ya qadarullah lah. Jadi takdir Allah dari kasus itu kita kan kemudian bisa recover, bisa kayak bola bekel tuh melenting, bisa berpuluh kali lipat dari apa yang kehilangan kita kan. Betul. Artinya
bangkitnya itu lebih banyak daripada. Nah, ya jadi Allah sudah sangat lebih baik lah. Ya Allah begitu baik dengan kita kan. Jadi eman-eman kita diberi anugerah otak, diberi anugerah kesehatan, tapi kita kemudian kalah hanya karena kasus kecil gitu kan. Dan ternyata emang sampai sekarang semua alat bisa kembali ketika ada orang-orang yang mencoba untuk menggelapkan gitu. Iya, alhamdulillah setelah kasus itu hampir 100% kembali. Jadi kita missing kasus satu itu aja ya kan. Ada nggak Mas kasus yang benar-benar iFrame tuh kena dampak gitu Mas, atau memang sampai sekarang tuh ceritanya masih belum bisa dilupakan gitu Mas? Ya, lucu-lucuan pernah. Jadi ketika itu kita disewa, terus anak dari Kulon Progo masih SMA ketika saya masih SMA kelas 3. Itu jadi nyewa kamera? Nyewa kamera, senilai kira-kira zaman itu masih tahun 2012-2013 lah. Jadi dia nyewa, kemudian nggak balik-balik, seminggu lebih lah nggak balik-balik. Akhirnya sewanya ya udah lewat. Akhirnya kita biasa kita ancam tuh. Jadi mau kembalikan atau kita yang datang ke rumah gitu kan. Iya. Jadi kita lihat di Facebook itu, badannya tatonan kan. Iki medeni iki nyabung nyawa kalau datang ke rumah, bahasaku gitu kan. Jadi oke, tapi kita hadapi lah karena saya punya pemikiran bahwa ini bahasa Islamnya kan hifdzul mal. Jadi kita menjaga harta kita. Jadi ketika kita menjaga harta kita dan sampai amit-amit lah, jadi astagfirullah ini astagfirullah kita meninggal kan kita syahid insya Allah. Jadi saya punya pikiran bahwa saya sampai ke sana dan saya nggak balik Mas karena Fani sendiri yang datang ke bareng tim. Jadi kita bertim lah. Kita nggak sendirian, kita mesti bertim. Saya datang ke sana, terus saya datang ke sana ke Kulon Progo itu ditemui di tengah jalan. Jadi ada tempat pertemuan lah, daerah Sentolo Pak ya. Terus dia belokkan kita ke rumah temennya sebenarnya. Belokkan, terus kita nunggu lama kok nggak datang terus dia bilang sebentar Mas, mama saya lagi kerja di kantor belum pulang, terus lama nunggu. Akhirnya saya kan agak emosi itu, sini Mas nomornya mana, tak telepon sendiri itu kan mamanya itu kan. Ini akhirnya berbelit-belit, akhirnya dia ngaku kalau itu bukan rumah dia, ini rumah siapa, ini rumah teman saya. Yaudah saya maunya ke rumahmu sekarang juga itu kan. Akhirnya kita pindah lah, jadi naik motor bareng-bareng naik motor ke arah rumah aslinya. Jadi di tengah jalan tuh dia tiba-tiba mandek, Mas, bentar Mas, mandek. Lah kenapa? Terus dia nangis, ampun Mas. Akhirnya diserahkan. Iya, ampun Mas. Lah kenapa ampun? Ya ampun, dia sebenarnya barangnya tuh dia ngakunya hilang. Hilang tapi hilang di bawah teman itu kan, ampun Mas. Jadi saya nggak urus dengan kamu sekarang, saya maunya sekarang ketemu keluarga, karena pengalaman kami memang setiap kasus gitu biasanya kita mengandalkan keluarga untuk bertanggung jawab, untuk membantu bertanggung jawab. Akhirnya sampai rumahnya yang dia sebut mama itu ternyata baru pulang dari sawah. Saya sama teman eksekutor ketika itu, astagfirullah ya Allah, kok bocah kok segininya mau ngapus. Akhirnya kita singkat cerita kita negosiasi. Jadi ketika itu kita bawa pulang motor ketika itu. Oh gitu. Jadi kita bawa pulang motor untuk jaminan. Jadi kurang lebih sebulan kita bawa, setelah itu sebulan kemudian kembali dan barang kita dikembalikan. Oke, berarti emang ternyata modus-modus orang itu banyak banget Mas ya. Macam-macam. Jadi kita itu sebenarnya kalau kita mau mau mengklasifikasikan ya, semua strata sosial itu pernah kita hadapi, Kak. Ya, ada lucu lagi nih. Jadi lucu lagi ibu-ibu pegawai bank. Ibu pegawai bank. Oke. Jadi ibu-ibu pegawai bank ngakunya buat acara kantor, berminggu-minggu nggak pulang, nggak dikembalikan. Akhirnya kita ancam kalau nggak dikembalikan kita datangi ke rumah, gitu kan. Akhirnya kita sore-sore kita datang ke rumah. Nah, jadi sebenarnya kan kita main tim ya. Kita main tim. Jadi minimal ada 2 orang eksekutor. Jadi eksekutor ini memang ada tim ada khusus ya. Security. Jadi ini saya cerita aja. Jadi nanti teman-teman kalau itu nanti, jadi sebenarnya di tim security itu saya tuh tugasnya adalah jadi angel, jadi malaikatnya. Jadi ada angel, ada demon. Jadi ada setannya. Jadi setan dia harus bentak-bentak. Harus ini ya jadi intinya pas itu, jadi saya yang seharusnya jadi angel itu sebelum datang ke situ saya minum kopi. Jadi mampir Alfamart minum kopi itu loh, kopi instan tuh loh. Oh iya. Wah, akhirnya deg-degan tuh saya. Wah, salah gitu. Sampai sana saya emosi itu. Datang ke rumahnya, ini rumahnya. Iya, nanya-nanya tanggal ini rumahnya. Pas sampai sana ketemu ada orang lain. Mas, sampean siapa, Mas? Saya dari bank BPR ini, Mas. Loh, ngapain? Mereka dia ibu ini juga pinjam. Oh, ya wes tak kancani, ayo eksekusi bareng gitu. Akhirnya
Singkat cerita, saya masuk ke rumahnya, ibunya nggak ada ketika itu. Jadi kejadian sebelum maghrib, ibunya nggak ada. Terus saya bilang sama anaknya, Mas, saya dari rental mau nyari ibu Anda, itu kan. Tolong jangan lari, ini masalah kamera. Akhirnya pas azan maghrib kita mampir sholat maghrib. Nah, pas sholat maghrib itu tiba-tiba ibunya ngechat ke tim kami, Mas, mbok yo sabar, jangan bawa tim security yang besar-besar badannya. Besar badan. Akhirnya kita curiga ini jangan dia kalau udah tahu berarti dia udah pulang. Betul. Kita balik ke rumah, ternyata benar udah pulang. Oh, udah di rumah. Akhirnya di rumah. Akhirnya ya udah kita proses eksekusi lah bahasanya. Kita nanya, Bu, sebenarnya barangnya di mana itu kan? Dibawa teman Mas di Kulon Progo. Nomor HP-nya mana? Ini apa? Oh, nomor HP-nya apa namanya? Bisa dihubungi nggak sekarang? Oh, itu Mas, HP saya mati gitu kan. Pakai nyalakan sebentar, pakai HP kami. Kami ada pulsa itu kan. Oh, nomornya nggak aktif Mas. Udah Bu, nggak usah alasan. Sekarang digadai di mana itu kan? Enggak Mas, dibawa teman. Digadai di mana? Dibawa teman. Udah kelihatan itu ya. Kita udah apalah gitu kan. Digadai di mana? Dibawa teman Mas. Digadai di mana Bu? Gitu kan. Oh, itu Mas di Selokan Mataram. Perempuan yang harusnya sebagai angel ya, malah itu jadi ini ya. Iya, jadi salah makan akibatnya ngono lah. Jadi salah makan, akhirnya saya posisinya jadi demonnya gitu kan. Nah, biasanya ada teman lah, ada pembagian tugas seperti itu. Jadi alhamdulillah besoknya balik dan memang digadaikan di rental di pegadaian di sekitar Selokan Mataram lah ketika itu. Oke, menarik banget. Dan mungkin gini Mas, di iFrame ini kan cukup udah lama ya untuk membangun sewa kamera, bahkan sudah berkembang di multimedia gitu kan. Nah, untuk membangun security itu juga lama Mas, untuk membangun tim, kemudian membangun bagaimana agar alat juga tetap terjaga sampai sekarang kayak gitu. Dan nanti kita juga bakal kasih mungkin Mas sedikit tips-tips untuk membuat membangun sewa rental bahkan sampai multimedia seperti itu Mas. Gimana nih Mas? Yang jelas kita nggak bisa menjalankan bisnis sendirian. Betul. Ini butuh tim. Jadi ada tim yang jaga rental sendiri, operator istilah kami. Ada tim yang marketing sendiri. Ada tim yang belanja pengadaan, ada tim yang maintenance, yang nyervis, sampai ada tim yang security. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa bisnis apapun itu bisa dilakukan oleh Superman. Jadi Superman benar-benar fiksi lah itu kan. Yang benar kan Avenger kan. Jadi yang benar kan Avenger. Jadi harus tim. Jadi ketika kita bisa bangun tim yang hebat, insya Allah bisnis pun juga akan bertumbuh. Kuncinya gitu. Tapi kan juga kita nggak bisa bangun dalam semalam kan, pelan-pelan. Jadi kita membangunnya pelan-pelan. Kayak dulu semua kan tak lakuin sendiri. Jadi saya lakukan sendirilah, buat ngiklan, malam buat ngiklan, terus seharian jaga rental. Terus kalau uang udah masuk, uang udah ngumpul, kita belanja gitu kan. Lama-lama alhamdulillah berkembang, kemudian saya punya yang jaga seharian, saya delegasikan ke orang. Oke, berarti mulai mencoba untuk mempercayakan kepada tim yang lain gitu ya. Jadi setelah itu marketing, kemudian saya percayakan ke orang itu kan pelan-pelan. Jadi kita bangun tim itu satu persatu, pelan-pelan, insya Allah nggak akan rugi kok sebenarnya kan. Jadi kalau ada orang yang berpikiran bahwa nambah tim nanti rezekinya mepet, tambah mepet, atau nanti gimana cara gajinya, sebenarnya setiap orang tuh udah bawa rezekinya masing-masing kok. Betul. Jadi ketika kita sudah merasakan bahwa ini ada butuh pengembangan, ada jobdesk baru, udah kita kasihkan ke orang aja. Kita kasihkan ke tim kita, nanti lama-lama rezekinya ngumpul sendiri, kok rezekinya datang sendiri ternyata. Yang saya alami gitu. Jadi jangan pernah takut gaji orang lah. Justru dengan adanya tim itu bahkan iFrame bakal lebih menjadi sampai berkembang sebesar ini gitu kan ya Mas ya. Nah betul. Itu mungkin tipsnya yang buat teman-teman yang mungkin mau membangun rental itu gimana Mas? Selain hal itu gitu Mas. Oke, berarti yang lainnya mulailah dengan apa yang kalian miliki. Jadi misal kalau punya DSLR ya itulah yang diiklankan dulu. Semaksimal mungkin iklannya. Juga awalnya dari kamera dulu ya Mas. Jadi kameranya cuma 2 tuh, kamera dual. Oh, bahkan cuma 2. 2 kamera. Kamera video 1, kamera foto 1. Oke. Dan sekarang bisa dibilang sudah komplit banget ya gitu di iFrame ya. Alhamdulillah. Dan sudah berkembang ke multimedia juga ternyata. Ya kan? Artinya wah luar biasa nih. Gimana nih Mas?
Jadi yang pertama kalau mulai ya mulailah dengan apa yang teman-teman miliki. Jadi kalau punya DSLR, kalau punya mirrorless itu diiklankan terus saja, diiklankan. Jadi kalau bisnis itu katakan ibarat kayak burung ya, ada market. Jadi sayap-sayapnya itu ada satu marketing, ada satu operasional. Operasional katakan itu yang jaga rental. Yang marketing itu ngiklan. Jadi ngiklan terus, punya ngiklan terus dimanapun ngiklan, semua channel diiklankan. Facebook, OLX, apalagi itu Instagram. E-commerce semua. Semuanya diiklankan. Jadi fokus iklan. Nanti insya Allah ketika sudah mulai kelihatan hasilnya, sebenarnya nanti gampang kok teman-teman misal mau nyari investor gitu kan. Jadi minta orang nitip gitu kan. Dulu saya juga kayak gitu. Jadi ketika usaha mulai berkembang dan modal kita nggak bisa ngikuti secara modal karena memang modalnya kan padat banget kan. Betul. Jadi istilahnya barrier to entry di bisnis rental itu kan sebenarnya modal. Nah itu kita kemudian ketika kita rapi pencatatan keuangannya, kelihatan bahwa ini menguntungkan, itu kita mudah kok minta orang nitip kayak logikanya kayak rental mobil kan. Jadi kalau udah jalan sebenarnya kan gampang nyari orang nitip mobilnya kan. Tinggal nanti bagi hasilnya itu kan, bagi hasil sebulan berapa, 60-40, 50-50 itu kan ridho lah. Artinya menurut Mas Fani itu modal utama untuk membuat membangun bisnis itu sebenarnya apa sih Mas? Apa ya? Kalau orang bilang sebenarnya kan, kalau yang saya alami di iFrame ya, sebenarnya juga punya 2 kamera pun bisa jadi gitu kan ya. Iya. Jadi kalau orang yang belum mulai usaha biasanya ribut modal. Betul, nggak punya modal. Padahal bisa jadi kalau orang yang ribut kayak gitu misal hari ini dikasih 500 juta kan belum tentu juga bisa jalanin kan. Benar banget. Berarti masalahnya bukan modal. Masalahnya sebenarnya kan lebih ke mindset kan. Jadi mentalnya. Jadi kalau orang dia mentalnya baru senilai 10 juta, dia nggak mungkin bisa menghandle bisnis senilai 500 juta atau 1 miliar. Jadi kan pelan-pelan, memang bisnis itu baiknya pelan-pelan. Jadi naik terus pelan-pelan, bisnis akan berkembang sesuai pertumbuhan kapasitas ownernya, kapasitas pertumbuhan pemimpinnya gitu kan bahasanya gitu. Jadi saya kira dimulai aja mulai aja dulu nanti dirasa nih gitu kan, dirasa nih. Jadi tapi ya doa moga-moga nggak sampai lah kena security-nya gitu kan. Jadi semoga tidak perlu seperti kami yang harus tabrak kiri tabrak kanan baru baru kemudian ketemu polanya itu kan. Dan jangan mudah putus asa tentunya ya, karena kan setiap usaha pasti ada kendalanya, termasuk tadi juga di iFrame banyak sekali lika-liku tentang perjalanan usahanya kan kayak betul. Jadi determinasi bahasanya. Jadi daya juang lah. Semua usaha pasti ada masalah. Dulu ketika April 2012 itu, ketika saya kena kasus, itu sebenarnya bulan Maret saya punya senior yang cerita bahwa KB usahakin dua masalah mas. Saya ini senior cerita bahwa saya itu dulu punya percetakan pecah kongsi, jadi bangun bareng-bareng tapi kemudian pecah hubungan kerjasama yang ketika itu asetnya senilai tahun 2000-an senilai 1 miliaran, saya nggak dapat sepeser pun. Nah, tapi kemudian saya pikir ya udahlah, kalau saya menuntutnya secara hukum saya akan habis waktu dan tenaga saya itu kan. Udah mending saya hijrah dan bangun usaha sendiri, percetakan sendiri seadanya. Ketika itu saya bilang, hati kecil saya mengatakan opo yo bener semua usaha ada masalah. Ternyata kelakuan sebulan kemudian saya punya masalah dan sekarang pun saya mengamini bahwa jadi setiap usaha pasti ada masalahnya, pasti. Jadi di setiap fase ada masalahnya. Jadi nanti yang menentukan adalah tadi determinasi kita dan mental kita kan. Jadi jangan sampai mental kita terjebak di masalahnya, tapi kita harus setiap ada masalah ya kita fokus ke solusinya gimana. Betul. Ini solusinya apa sih itu kan? A, B, C, D, plan A, plan B, plan C, plan D itu kan. Jangan kita malah kejar terus masalahnya. Gitu kan? Jangan terfokus kepada masalahnya, tapi kita harus cari solusinya. Solusi. Gitu. Oke, menarik banget nih dan mungkin terakhir ini buat teman-teman yang menyaksikan video ini nih Mas. Mungkin banyak banget teman-teman yang masih anak muda misalnya gitu ya. Nah, yang mereka ingin membangun usaha juga, yang pingin punya bisnis juga seperti mungkin juga dengan rental kamera ataupun bisnis lainnya itu kira-kira pesan apa nih Mas yang buat teman-teman anak-anak muda di sini bisa diambil dari dari bisnis yang Mas Fani sudah dijalani sampai sekarang kayak gitu. Siap. Mungkin pesan saya lebih ke itu ya. Jadi bermimpilah setinggi langit aja lah. Bermimpi setinggi langit. Kalau setinggi langit nanti kalaupun jatuhnya kan ke atap kan. Ke atap-atap. Jadi ketika kita punya mimpi setinggi langit,
insya Allah mestakung kok, semesta bakal mendukung. Jadi kita bermimpi, kemudian kita berikhtiar. Jadi menurut saya apa yang sudah saya alami selama 8 tahun ini, usaha itu intinya kan sekali belajar 4 kali action gitu kan. Jadi ini memang beda dengan ilmu yang teman-teman bisa jadi yang teman-teman pelajari di kampus kan. Di kampus kan harus ilmiah, dasarnya mana gitu kan. Dasarnya mana, sumbernya apa gitu kan. Nah, di usaha tuh jadi di usaha yang saya alami jadi belajar cukup sekali 4 kali action. Terus action terus. Karena selama kita nggak action, ya kita nggak akan pernah belajar apa-apa, kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Betul. Jadi apa yang saya alami ya action akhirnya ya keceklong kan. Barang hilang gitu kan. Jadi kita total sekarang plus minus hilang ya di atas 40 juta lah. Plus minus 40 juta lah kita hilang yang nggak kembali itu kan. Tapi ya itu ujar basuki mau beyo, semua pembelajaran itu ada biayanya sebenarnya. Jadi setiap pembelajaran, setiap action yang kita temui, kalau ada masalah ya kita perbaiki, ada masalah kita perbaiki, ada masalah kita perbaiki. Gitu terus, insya Allah itu akan menumbuhkan kita, itu kan bertumbuh tambah besar. Oke, artinya jangan pernah takut untuk memulai. Nah, ya? betul ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Fani. Siap. Dan karena sekarang kayaknya durasinya udah panjang banget ya. Jadi buat siap. teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, dan buat Mas Fani sukses terus buat iFrame-nya sampai sekarang, semoga semakin berkembang, semakin cabangnya banyak juga. Allahumma amin. Jogja seperti itu. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.